Tingkat kebisingan kota-kota di Indonesia sudah melewati ambang batas. Suara bising kendaraan bermotor serta pembangunan gedung menjadi konsumsi rutin masyarakat. Jakarta menjadi salah satu kota dengan tingkat kebisingan tertinggi. Anehnya, banyak warga Jakarta tidak sadar telah mengalami gangguan pendengaran karena bisingnya kota metropolitan. Simak liputannya yang disusun tim Tempo TV. Jalan raya sudah menjadi teman akrab untuk Rio setiap hari. 5 jam aktivitas rutinnya ia habiskan di jalanan. Desing knalpot, klakson, serta berbagai macam suara sudah menjadi konsumsi rutin Rio setiap harinya. Itu udah ngelampaui batas ya, karena seperti kita tahu sendiri jumlah kendaraan di Jakarta tuh kan peningkatnya gila-gilaan. Jumlah motor aja faktanya itu bisa ada 4.000 pertambahan 4.000 motor seharinya gitu. Dan ditambah juga jumlah mobil yang sekarang gila-gilaan gitu. Secara nggak langsung ini kan mengakibatkan Jakarta makin bising karena suara knalpot gitu kan. Ditambah dengan suara-suara pembangunan kayak gini yang banyak suara-suara pembangunan segala macam, apartemen dan hotel dan segala macam. Secara tidak sadar, dampak dari suara bising yang secara rutin masuk ke telinganya membuat Rio mengalami penurunan daya dengar. Buat gue dampak yang paling nyata adalah ketika gue mengalami, mungkin kebanyakan orang juga mengalami, tapi gue mengalami sedikit penurunan daya dengar ya, kayak misalkan jadi kalau bisa dibilang agak budak dikit jadi gitu ya. Jadi maksud gue akibat dari kebisingan tadi, setiap kali gue melewati jalan-jalan dan bisingannya melampaui batas, akhirnya sekarang gue agak mengalami sedikit penurunan pendengaran. Kurangnya informasi tentang polusi suara membuat masyarakat tidak sadar bahaya dari kebisingan. Komunitas Telinga Hati melakukan kampanye menghilangkan kebisingan dengan berbagai informasi dan pengetahuan untuk sadar dan peduli dalam penanggulangan masalah kebisingan. Di sini sangat luar biasa, produktivitas konsumerisme itu sangat tinggi, tetapi tidak disertai dengan pengetahuan yang cukup. Jadi tugasnya kami, Telinga Hati, itu adalah menyebarkan info-info yang ini loh, yang benarnya seperti ini gitu. Nah, yang ini akan merugikan kamu, karena ini tidak terlihat. Persoalan telinga tidak terlihat. Kebisingan di kota-kota besar di Indonesia dirata-ratakan mencapai 80 desibel, di atas ambang batas yang diperkenankan sebesar 70 desibel, sesuai keputusan Menteri Lingkungan Hidup nomor 48 tahun 1996. Ruang-ruang publik sekitar kita bisa menjadi sumber kebisingan. Jalan raya dengan kendaraan bermotornya menjadi porsi besar penyumbang kebisingan. Karena ternyata kebisingan itu bisa dilihat dari jalan raya, bahkan sampai di mal-mal, di tempat main anak aja itu sampai 100 desibel. Satu mobil bajai saja tuh bisa sampai 90 desibel. Bayangkan ada berapa banyak mobil yang beredar di Jakarta di sepanjang hari. Nah, itu bisa diperkirakan bagaimana itu mempengaruhi pendengaran kita dan juga secara psikis ya, karena itu bisa membuat hormon kortisol terbentuk akibat adrenalin yang meningkat, tetapi adrenalinnya negatif. Jadi kalau menurut para ahli itu memicu perbuatan-perbuatan yang negatif. Efek domino dari kebisingan kota membuat masyarakat seringkali tidak sadar bahwa mereka telah mengalami gangguan pendengaran. Selain menurunnya daya dengar hingga menyebabkan ketulian, kebisingan juga dapat mengganggu kesehatan dari segi fisik, psikis, dan lingkungan. Yang mengkonsumsi kebisingan itu akan mengakibatkan suatu ketulian yang biasanya
tulinya bersifat tuli saraf atau tuli sensorineural. Yang awalnya adalah biasanya terjadi diawali dengan adanya bunyi di telinga. Bisa jadi ada bunyi di telinga yang kita sebut dengan tinnitus. Nah, kemudian adanya penurunan pendengaran pada frekuensi tertentu yang biasanya terjadi pada frekuensi tinggi. Secara fisik, yaitu biasanya adalah gangguan emosional, darah tinggi, bisa juga nanti bisa ke arah hipertensi atau darah tinggi. Itu yang biasanya terjadi. Mensosialisasikan bahaya bising yang kian lama kian mengkhawatirkan perlu segera dilakukan. Berbagi informasi cara penanggulangan dampak kebisingan menjadi solusi agar masyarakat tidak dihantui kerusakan permanen pada indera pendengarannya pada usia-usia produktif. Sebaiknya yaitu menghindari atau menggunakan alat pelindung telinga, ya, alat pelindung telinga, ya. Yang terutama sih sebaiknya sih ya kita menghindari bunyi-bunyian yang atau sumber bising yang bisa mengganggu pendengaran kita, ya. Dan apabila kita melewati tempat itu atau kita berada di tempat itu, sebaiknya kita jangan terlalu lama. Sebuah pameran seni internasional di Swedia memamerkan karya seniman Cina Ai Weiwei. Sejumlah karya patung, instalasi, desain arsitektur, fotografi, kurasi seni, dan film dipamerkan dalam acara ini. Seniman nyentrik itu menjadikan karya-karyanya sebagai media untuk mengkritik kebijakan di negaranya. Seperti apa apresiasi terhadap karya Ai Weiwei? Simak liputan Rick Worseman dari Swedia. Hal pertama yang Anda akan lihat ketika memasuki ruang yang memamerkan karya seniman Ai Weiwei di Swedia adalah video lalu lintas. Satu simbol perkembangan yang buta, seperti yang dijelaskan sang kurator Tessa Brown. These videos focus around really to portrait the city of Beijing, because I wanted to give the opportunity for our visitors to also have a feeling, get an atmosphere of what Beijing is like, especially since Ai Weiwei also later on he wrote an article about Beijing and where he described the city as a city of nightmares. Seniman kontroversial ini dipenjara selama 81 hari tahun lalu karena tuduhan memprovokasi petugas pemerintah Cina setelah gempa bumi Sichuan melanda negeri itu pada tahun 2008. Dalam video ini ada ratusan anak-anak yang tewas dalam bangunan sekolah yang ambruk karena dana bangunannya dikorupsi. Bagi Ai Weiwei sebagai seniman, perancang, blogger, kurator, dan fotografer tidak ada kompromi. The basic motivation for everything that he does is that he really cares for the individual, and he is convinced that only if the individual is free and if the individual has a responsibility, then we can achieve a human and a modern society. Tapi Ai Weiwei juga senang bermain, mencari cara-cara baru untuk melihat objek-objek tradisional. Melalui bangku-bangku yang dibuat kembali dari dinasti Ming, ia mempertanyakan nilai-nilai yang sudah ada sejak lama. Ai Weiwei pernah tinggal selama 10 tahun di New York, di mana ia mengembangkan wawasannya. He has, of course, a lot of things in common with Western artists. He combines these issues, these questions, and his battle for freedom of speech with a minimalistic visual expression. Melalui tumpukan biji bunga matahari dalam versi 5 ton ini, Ai Weiwei ingin memancing kita dengan merek buatan Cina atau produksi massal. Biji-biji dibuat dengan tangan dengan bahan porselen oleh 1.600 orang yang bekerja selama 2,5 tahun. Tapi pada kenyataannya ini seperti biji bunga matahari yang semuanya berbeda. Sama halnya dengan kita semua sebagai individu, meski pemerintah mencoba mencetak kita menjadi orang yang sama.
Here on the lower floor we show some parts of a project that is called Fairy Tale, and Ai Weiwei was invited to participate in the Documenta in 2007. That is an art exhibition that happens every 5 years in Kassel in Germany. And what he did was that he invited 1001 Chinese citizens to come along to travel together with him to Kassel during this summer. And the whole idea was really just to make something possible that no one thought would be possible, to offer these people something that they had never done before, to travel abroad. And so he went out on his blog and he wrote about his intentions. Within 3 days, over 3,000 people applied, and they had to answer certain questions, and then he selected 1001 people to come along. You can see the logo of this project, which is either read F1001, fairy tale, because he created this fairy tale, a modern fairy tale, or it is also read like 1 equals 1001. So this is really a social project that challenges the ideas about what is possible and what art can do. This also showed how things work in China. This is really a project that shows how art can communicate and how art can really change lives. Ada lebih banyak karya seni lagi, seperti vas-vas ini yang menggambarkan peninggalan sejarah Asia yang paling mahal yang pernah dijual. Tapi mereka membuat versi palsu yang dibuat massal dengan mesin. 96 vas ini harus dilihat bersama-sama untuk membentuk motif orisinalnya. Here in this room we show a work called World Map, and as you can see it's a three-dimensional map of the world, and it is made out of almost 2,000 layers of thin cotton textile. Inilah ekspresi Ai Weiwei soal Cina sebagai penghasil tekstil dan baju murah. Galeri yang memperlihatkan karya ini bersusah payah memasangnya untuk bisa memperlihatkan dunia pekerja Cina. The challenge is to keep all these pieces of the world together, which of course is also a challenge in life, to really make this world to keep together.